Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marlin C. Ina. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kation dan anion. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari kation dan anion. Yang pertama, kation itu adalah ion yang bermuatan positif. Ion ini terjadi karena atom netral melepaskan elektron pada kulit terluarnya, atau biasa disebut dengan valensi. Dalam sistem periodik unsur, kecenderungan atom-atom yang berada pada sisi kiri, golongan 1A dan 2A, membentuk ion positif. Pada golongan 1A akan membentuk kation bermuatan +1. Contohnya Na+, Li+, dan K+. Yang berikutnya pengertian dari anion. Anion adalah ion yang bermuatan negatif. Ion ini terjadi karena atom netral menerima elektron dalam sistem periodik unsur. Kecenderungan atom-atom yang berada pada sisi kanan, golongan 6A dan 7A, membentuk ion negatif. Pada golongan 6A akan membentuk anion bermuatan -2. Contohnya O yang bermuatan 2- dan S yang bermuatan 2-. Pada golongan 7A akan membentuk anion yang bermuatan -1. Oke, yang berikutnya yaitu tentang jenis uji pada kation dan anion. Yang pertama ada reaksi kering, yang mana pada reaksi kering ini beberapa logam mempunyai warna nyala yang spesifik, sehingga dapat dilakukan uji warna nyala sebagai salah satu cara identifikasi kation dengan reaksi kering. Untuk uji reaksi kering, metode yang dilakukan, dan metode ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, reaksi nyala dengan kawat nikrom. Yang kedua, reaksi nyala Bilstein. Yang ketiga, reaksi nyala untuk borat. Yang berikutnya adalah reaksi basah, di mana pada reaksi basah ini merupakan jenis identifikasi zat secara kualitatif yang sering digunakan. Pada umumnya senyawa NO3 hanya membentuk cincin coklat jika direaksikan dengan senyawa ferrosulfat dan H2SO4. Contohnya terjadi pada reaksi redoks, reaksi asam basa, reaksi kompleks, dan reaksi pengendapan. Yang berikutnya yaitu tentang klasifikasi kation. Pada klasifikasi kation ini terbagi atas 5 golongan. Yang pertama golongan 1, di mana pada golongan 1 ini membentuk endapan dengan HCl encer. Dan teman-teman bisa melihat contohnya di bawah. Yang kedua itu ada golongan 2, tidak bereaksi dengan HCl, membentuk endapan dengan H2S. Yang ketiga golongan 3 membentuk endapan dengan NH4S. Yang keempat golongan 4 membentuk endapan dengan NH4 2 kali CO3. Dan yang terakhir golongan 5 tidak bereaksi dengan reagen golongan yang sebelumnya. Dan teman-teman bisa melihat contoh-contoh senyawanya di bawah sudah saya paparkan. Yang berikutnya klasifikasi anion. Pada klasifikasi anion ini terbagi atas 2 kelas, kelas A dan kelas B. Pada kelas A terjadi proses yang melibatkan identifikasi produk-produk yang mudah menguap yang diperoleh pada pengolahan dengan asam. Contohnya, yang pertama gas-gas dilepaskan dengan HCl
atau H2SO4. Yang kedua, gas dilepaskan dengan H2SO4 pekat. Yang berikutnya kelas B, di mana pada kelas B ini terjadi proses yang bergantung pada reaksi-reaksi dalam larutan. Contoh yang pertama reaksi pengendapan, yang kedua oksidasi dan reduksi dalam larutan. Oke, yang berikutnya yaitu daftar jenis kation dan anion. Yang termasuk daftar kation di sini yaitu ada natrium, ada kalium, argentum atau perak, ada magnesium, kalsium, strontium, dan barium. Dan yang termasuk anion pada tabel periodik unsur kita bisa lihat yaitu ada hidroksida, ada fluorida, ada klorida, ada bromida, ada iodida, ada sianida, dan oksida. Oke, baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan. Selamat malam dan terima kasih.